Bayangkan jika ada sebuah proyek rahasia yang mampu mengontrol pikiran manusia, membuat seorang menuruti perintah tanpa sadar, bahkan melakukan hal-hal di luar kehendaknya sendiri. Kedengarannya seperti cerita fiksi ilmiah, tapi tahukah kamu, proyek semacam itu pernah benar-benar ada? Pada masa Perang Dingin, pemerintah Amerika Serikat melalui badan intelijen mereka, CIA, meluncurkan sebuah eksperimen rahasia yang dikenal dengan nama MK Ultra, sebuah proyek kelam yang dijalankan di balik bayang-bayang perang ideologi, dengan tujuan menciptakan senjata pengendali pikiran. Namun, di balik ambisi besar itu tersembunyi kisah-kisah kelam, penyiksaan, dan ribuan korban tak berdosa. Lalu pertanyaannya, untuk apa sebenarnya proyek ini dibuat? Dan seberapa jauh CIA telah melanggar batas kemanusiaan demi mencapai tujuannya? Semua itu akan kita ungkap di Luar Jendela. Setelah Perang Dunia II berakhir, dunia tidak benar-benar damai. Justru saat itu muncul dua kekuatan besar yang saling berhadapan, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dua negara adidaya ini memiliki pandangan ideologi yang sangat berbeda. Amerika dengan kapitalisme, sementara Uni Soviet dengan komunisme. Perbedaan ideologi inilah yang menjadi akar dari ketegangan global yang kita kenal sebagai Perang Dingin. Amerika khawatir pengaruh komunisme yang menyebar ke Eropa Timur akan mengancam stabilitas politik dan ekonomi di Eropa Barat. Kekhawatiran ini kemudian memicu terbentuknya dua kekuatan blok besar, yaitu Blok Timur dan Blok Barat. Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet bersama negara-negara berhaluan komunis, sementara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya di bawah payung NATO, sebuah simbol perlawanan terhadap Blok Timur. Persaingan ideologi ini tidak hanya terjadi di bidang politik dan militer, tapi juga di bidang teknologi, sains, bahkan psikologi manusia. Mereka berlomba menciptakan senjata, teknologi luar angkasa, dan cara-cara baru untuk menguasai dunia tanpa harus saling menyerang secara langsung. Namun, di balik semua itu muncul ketakutan yang lebih dalam dari sekedar perang nuklir. Ketakutan terhadap perang di dalam pikiran manusia. CIA mulai percaya bahwa pihak komunis, terutama Uni Soviet dan Tiongkok, sedang mengembangkan teknik pencucian otak untuk menciptakan tentara atau agen yang bisa dikendalikan sepenuhnya. Ketakutan ini makin besar setelah beberapa tentara Amerika Serikat yang kembali dari perang Korea dan Rusia dilaporkan mengalami perubahan kepribadian yang sangat drastis, seolah mereka telah dicuci otaknya. Dari sinilah CIA mulai memikirkan satu hal, jika musuh bisa mengontrol pikiran, maka Amerika juga harus bisa melakukannya, bahkan lebih baik. Dan di titik itulah proyek rahasia MK Ultra lahir sebagai eksperimen gila yang memakan banyak korban. Proyek MK Ultra adalah salah satu proyek rahasia paling gila dan paling kejam yang pernah dijalankan oleh CIA selama era Perang Dingin. Proyek ini melibatkan ribuan eksperimen yang dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan para korbannya, mulai dari pasien rumah sakit jiwa, narapidana, hingga warga sipil biasa. Mereka tidak tahu bahwa dirinya sedang dijadikan kelinci percobaan dalam sebuah eksperimen pengendalian pikiran. Banyak di antara mereka kemudian mengalami gangguan jiwa berat, kehilangan identitas, bahkan kematian misterius yang tak pernah benar-benar dijelaskan. Eksperimen ini meliputi berbagai metode ekstrim, mulai dari pemberian LSD dan obat halusinogen lainnya secara diam-diam, hipnosis, isolasi sensorik, dan penyiksaan psikologis yang tak manusiawi. Banyak korban dilaporkan mengalami amnesia, kebingungan parah, dan kehilangan kesadaran realitas, seolah-olah mereka kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Salah satu tokoh paling dikenal dalam proyek ini adalah Dr. Donald Edward Cameron, seorang psikiater ternama pada masanya. Cameron mengembangkan metode yang disebut passive driving, terapi brutal dengan kejutan listrik berurang, pemutaran suara tanpa henti selama berhari-hari, dan penghapusan memori pasien. Tujuannya untuk memprogram ulang pikiran manusia, namun yang terjadi justru sebaliknya. Banyak pasien menjadi lumpuh secara mental, kehilangan identitas, dan tak pernah kembali seperti semula. Tapi dari semua kisah kelam MK Ultra, satu kasus paling terkenal adalah kisah tragis seorang ilmuwan CIA bernama Frank Olson. Pada November 1953, Olson tanpa sepengetahuannya diberi LSD dalam sebuah pertemuan rahasia yang dipimpin oleh Dr. Sidney, sang arsitek proyek MK Ultra. Tak lama setelah itu, Olson mulai menunjukkan tanda-tanda paranoia, kecemasan ekstrim, dan depresi berat. Dia bahkan sempat berkata ingin keluar dari CIA, sebuah keputusan yang sangat berbahaya bagi seseorang yang tahu terlalu banyak kejahatan CIA.
Beberapa hari kemudian, Olson dikirim ke New York untuk dirawat oleh seorang psikiater. Namun pada tanggal 28 November 1953, ia ditemukan tewas setelah jatuh dari lantai 10 kamar hotelnya secara misterius. CIA menyebut kematiannya sebagai bunuh diri, namun keluarga Olson tidak pernah percaya dengan versi resmi itu. Putranya, Eric Olson, meyakini ayahnya dibunuh bukan karena depresi, melainkan karena mengetahui terlalu banyak rahasia gelap milik CIA. Bertahun-tahun kemudian, pengungkapan dokumen-dokumen rahasia MK Ultra membenarkan dugaan tersebut. CIA memang melakukan eksperimen pengadilan pikiran dan obat halusinogen terhadap subjek manusia tanpa izin, termasuk Frank Olson sendiri. Pemerintah Amerika akhirnya mengakui keterlibatan CIA dan memberikan kompensasi kepada keluarganya. Namun hingga kini, misteri kematian Frank Olson dan rahasia di balik proyek MK Ultra masih belum sepenuhnya terungkap. Proyek ini menjadi simbol kegelapan dunia intelijen Amerika ketika ketakutan akan perang ideologi berubah menjadi perang terhadap pikiran manusia itu sendiri. Ketika rahasia proyek MK Ultra akhirnya mulai terungkap ke publik pada tahun 1970-an, dunia dikejutkan oleh kenyataan yang sulit dipercaya. Ternyata di balik slogan kebebasan dan demokrasi yang selama ini dijunjung tinggi Amerika Serikat, mereka pernah menjalankan eksperimen yang tidak manusiawi terhadap rakyatnya sendiri. Semua itu atas nama keamanan nasional. Investigasi besar-besaran dilakukan oleh Komisi Cruz pada tahun 1975 yang menemukan bahwa CIA telah menghancurkan hampir seluruh dokumen asli proyek MK Ultra 2 tahun sebelumnya. Hanya sebagian kecil arsip yang terselamatkan, sekitar 20.000 dokumen, dan dari situlah dunia akhirnya mengetahui sebagian kecil dari kebusukan selama 2 dekade. Namun, para sejarawan percaya yang kita tahu hari ini hanyalah sepotongan kecil dari sebuah gunung es yang besar, yang tertutup rapat oleh kerahasiaan intelijen. Bayangkan, jika dokumen yang tersisa saja sudah mengungkapkan penyiksaan psikologis, pencobaan LSD, dan pembunuhan misterius. Lalu, berapa banyak kengerian lain yang lenyap bersama dokumen yang dibakar? Setelah skandal ini pecah, pemerintah Amerika terpaksa mengakui kebenaran MK Ultra meski mereka menyebutnya hanya sebagai eksperimen ilmiah yang keliru. Namun banyak pihak yang tidak percaya. Bagi mereka, MK Ultra bukan sekedar kesalahan, melainkan bukti bahwa negara bisa berubah menjadi monster ketika rasa takut menguasai naluri. Yang lebih menakutkan lagi, beberapa orang percaya bahwa eksperimen semacam ini tidak benar-benar berhenti. Setelah MK Ultra dibubarkan, muncul program-program lanjutan seperti MK Search, Project Archicot, dan Blueprint yang konon tetap berfokus pada manipulasi psikologis dan kontrol pikiran. Beberapa teori bahkan menyebut metode hasil MK Ultra digunakan dalam interogasi modern, eksperimen militer, hingga pengembangan teknologi pengaruh perilaku massal melalui media dan propaganda. Apakah itu hanya teori konspirasi? Mungkin, namun sejarah mengajarkan kita satu hal, ketika kekuasaan dan ketakutan berpadu, apapun bisa dijadikan pembenaran, bahkan eksperimen atas kesadaran manusia sendiri. Lebih dari setengah abad telah berlalu sejak MK Ultra dimulai, namun jejak proyek ini masih terasa hingga hari ini. Eksperimen ini membuka jalan bagi lahirnya berbagai penelitian tentang hipnosis, pengendalian perilaku, dan rekayasa mental, yang kini digunakan dalam berbagai bentuk, mulai dari terapi psikologis modern, iklan yang mempengaruhi alam bawah sadar, hingga algoritma media yang secara perlahan membentuk cara kita berpikir dan bereaksi. Sadar atau tidak, peninggalan MK Ultra hidup di antara kita. Tidak lagi dalam bentuk suntikan LSD atau ruang isolasi, tetapi dalam gelombang informasi, manipulasi media, dan algoritma yang menetap setiap langkah pikiran manusia. Mungkin CIA tak lagi meneteskan LSD kepada kopi seseorang, namun pengadilan pikiran telah berevolusi menjadi sesuatu yang lebih halus, lebih tenang, dan jauh lebih berbahaya. Di dunia yang serba digital ini, pengendalian tidak lagi lewat obat-obatan, tetapi lewat data, emosi, dan perhatian kita sendiri. Kita tidak lagi dijadikan kelinci percobaan dalam ruang tertutup, melainkan subjek yang sukarela menyerahkan pikirannya kepada sistem yang perlahan membentuk cara kita melihat dunia. Dan ketika semua itu terjadi secara diam-diam, satu pertanyaan muncul. Apakah MK Ultra benar-benar berakhir atau hanya berganti wajah menjadi sesuatu yang lebih canggih dan tak kasat mata? Mungkin kebenaran tentang MK Ultra bukan sekadar kisah tentang masa lalu, melainkan peringatan tentang masa depan. Bahwa ketika manusia terlalu haus akan kekuasaan dan terlalu takut kehilangan kendali, mereka akan berani melakukan apapun, bahkan jika itu berarti menghancurkan jiwa dan kesadaran manusia itu sendiri. Karena pada akhirnya, peperangan terbesar bukanlah perang antar negara, tetapi perang untuk menguasai pikiran manusia. Dan disitulah, proyek MK Ultra tidak pernah benar-benar mati.
Ia hanya bersembunyi di luar kesadaran kita.